kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi,
mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Yang di rumah juga Shalom. Berapa banyak kau yang bersuka cita pagi hari ini? Lambaikan tanganmu tinggi. Mari bersama berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, saya percaya pagi hari ini Tuhan hadir buat setiap kita, amin. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, disitulah Tuhan hadir. Dan kehadirannya itu yang mengubahkan setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita akan dipersingkat karena kita akan mengikuti protokol kesehatan. Tetapi saya percaya saat kita datang dengan kesungguhan hati, di situ Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap melawat setiap umatnya. Berapa banyak kau yang percaya? Lambaikan tangan satu kali lagi, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati, kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru kembali Engkau berikan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan membawa satu kerinduan, yaitu kami rindu datang untuk memuji, kami rindu datang untuk menyembah-Mu, kami rindu datang untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak untuk kami sembah, Engkau Allah yang layak kami puji. Bertahtalah di setiap pujian umat-Mu Tuhan. Lawat umat-Mu, jamah setiap kami, berkati ibadah kami bagi hari ini. Hati kami terbuka kepadamu. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buka hati kita kepada Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami beri
kepadamu Tuhan, korban pujian. Angkat tangan kita bersama. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Sama-sama kita pujikan Nabi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Kami datang kepadamu, padamu Tuhan, korban pujian. Mari bersama katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Sekarang jemaat sendiri pujikan lagu ini. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Ya Tuhan, kami berikan padamu korban pujian. Lagi katakan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan Tuhan, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dengan segenap hatimu bersama-sama kita katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Saya undang bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak,
Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau. Sambil angkatlah kedua tanganmu tinggi pagi hari ini. Kau saja yang suci, Kau saja ya Tuhan, Kau layak. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan. amin. Angkatlah tanganmu tinggi-tinggi pagi hari ini Bapak Ibu. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Katakan Kau layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glori, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Mulai sambut Dia, sembah, buka hati kita pagi hari ini bagi Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu. Kaulah Allah kami yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Segala pujian kami hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Mengalir pujian kami, mengalir ucapan syukur kami, menyembah-Mu, memuji nama-Mu, meninggikan Engkau, ya Yesusku. Mengalir pujian kami, mengalir sembah kami kepadamu. Haleluya. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Inna masyadalamu. We worship You, we worship You, Yesus. Kami sembah nama syadalamu. Segala pujian kami hanya bagi-Mu. Nama syadalamu. Kinaralabaralabaralabaralabar. Kinaralabasyatakaralabaralabar. Kinamasyatakaralabaralabaralabaralabar. Kinaralabaralabaralabaralabar. Mari satukan hati kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Saat kita datang kepada Tuhan, saat kita datang ibadah pagi hari ini, hati kita penuh dengan pujian kepada Tuhan.
hati kita penuh dengan kerinduan untuk kita memuji Dia. Mari Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak engkau yang sepakat dengan saya. Sejenak bukalah kedua tanganmu pagi hari ini, tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Hinamasyata karala barala barala barala. Satukan hatimu, satukan roh kita sembah Dia. Hinamasyata karala barala 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 barala. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami puji nama-Mu, kami tinggikan Engkau, ya Yesusku, haleluya. Kinaralamasyadalalamu, kinamasyata karala barala barala barala, kinarala barala barala barala. Kinamasyata karala, oh rabasyata karala barala, kinarala barala, kinarala barala 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 barala, kinarala basyata karala. Mengalir pujian kepadamu, mengalir sembah kami kepadamu. Kinamasyata karala barala, kinamasyata karala barala. Kinamasyata karala barala barala, kinamasyata karala barala. Engkau melihat setiap hati umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Inilah kerinduan kami kepadamu. Kami rindu, kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Kami datang bukan dengan bersungut-sungut, tetapi kami datang dengan membawa korban syukur kami. Kami datang dengan membawa korban pujian kami kepadamu. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kembalilah angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi pagi hari ini. Pujikan bersama. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak, Kau layak. Sebut namanya Yesus, Kau Tuhan. Yesus, Kau Tuhan. Tetap angkat tanganmu tinggi-tinggi pagi hari ini. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Kau saja yang suci, yes. Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Katakan Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Akui pagi hari ini, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Mari bersama berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia.
Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita pagi hari ini bersama berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Sebab apa? Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Lagi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sambut Sang Raja. Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Semua lambaikan tanganmu, puji Hosana. Hey, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Satu kali lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, hey, Dia yang maha kuasa. Sebut namanya dengan kuat. Yesus. Semua lambaikan tangan tinggi. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Suara Tuhan sendiri katakan, puji Hosana. Sambil tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Hey, Puji Hosana, mulia. mulia namanya. Oh, puji Hosana. Semua lambaikan tangan tinggi-tinggi. Oh, puji Hosana, mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Mulia namanya. Sorak-sorai bagi Dia. Dia layak untuk kita tinggikan. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kaulah Raja yang mulia. Haleluya. Raja mulia. Ya Allah pemenang. Allah pemenang. Apa? Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan, sujud menyembah, sujud menyembah. Bagi siapa? Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Betani banyak semua. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi mendengar sorak-sorai
yang paling meriah bagi Dia. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam hidup kami tidak ada pribadi yang lain yang layak disembah, yang layak dipuja kecuali Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu tetap gunung batu kami. Dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan lagi, sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Oh, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, sekalipun, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Satu kali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan, sekalipun dagingku habis lenyap, habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Satu kali lagi Bapak Ibu, sekalipun dagingku
Sede carapasso, haleluya. Se carapalapasso, haleluya. Kau layak ditinggikan, layak disembah, dimasyurkan. Ajaib Tuhan. Oh, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batu pastikan apapun situasi, kondisi, keadaan yang kami harus hadapi, Tuhan tetap menjadi yang utama dalam hidup kami. Dan kami pastikan kami mengasihi Tuhan dasarnya satu, karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi hidup kami. Kami sadar manusia kasihnya nol. Kami bisa mengasihi karena Tuhan mengasihi kami terlebih dahulu. Dasar inilah yang membuat kami tetap kuat dimanapun kami berada. Kami tahu satu hal, Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Kasih-Mu iya dan amin. Kasih-Mu tak terbatas, unlimited love, unconditional love. Engkau tidak bisa dibatasi oleh apapun. Engkau ada di sini, ibadah ini diberkati karena Engkau ada bersama dengan kami. Dimanapun sekarang umat-Mu yang sekarang sedang berada mengikuti live streaming juga, Tuhan berkati. Yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat kembali. Anugerah-Mu begitu menakjubkan Tuhan. Hamba-Mu boleh ada di sini, ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari bersuaralah, lidah bibir yang terbatas ini Tuhan urapi. Sampaikan hatimu. Hamba berdoa sementara firman disampaikan. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Lebih utama dari itu kami praktekkan firman-Mu untuk kami menyerupai dengan karakter Kristus. Terima kasih Bapa. Ambil alih ibadah ini dari awal sampai selesainya. Hadirat-Mu melindungi kami. Hadirat-Mu menjamah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, ditegur, dikuatkan untuk jadi berkat. Mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Happy Sunday buat semuanya. Bersyukur kita bisa kembali lagi berjumpa di ibadah hari ini ya. Nah, seperti sering saya katakan, tanpa datang bermaksud untuk menggurui atau saya paling tahu sama sekali enggak. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin membawa kita kembali merenungkan firman Tuhan. Yang siap dengar firman katakan amin. Nah hari ini saya enggak tahu dari tadi duduk di sana menikmati worship bersama-sama. Tuhan taruh satu kata namanya crossover atau menyeberang. Ya. Di Alkitab itu ada beberapa kejadian menyeberang. Misalnya Abraham menyeberang dari Ur Kasdim masuk tanah Kanaan, itu menyeberang itu, crossover. Kemudian beberapa kejadian yang lain misalnya, Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang. Ya, itu ada di Markus pasal 4 kan, dia mengajak murid-muridnya menyeberang, melintasi Danau Galilea untuk kemudian masuk ke Gerasa. Ya, itu wilayahnya Yunani, makanya di sana ada babi ya, karena itu wilayahnya bangsa Yunani. Nah, ada banyak peristiwa tentang menyeberang. Nah,
saya ingin mengajak kita, ada satu warrior, pahlawan. Menurut saya dia adalah fighter, the real warrior, the real fighter. Dia adalah seorang petempur sejati, namanya Joshua. Ya, nggak tahu di sini mungkin ada yang namanya Yosua. Saya punya banyak teman namanya Yosua. Tapi salah satunya adalah teman saya orang Amerika, dia dari Texas. Kemudian dia tinggal, namanya Joshua, tinggal di Makassar puluhan tahun, jadi misionaris. Pelatih basket, kemudian dengan keluarganya, ya punya anak, 6 anak. Ya itu semua tinggal di Makassar. Mungkin karena sekarang ini lagi pandemik, mereka masih ada lagi di Amerika. Tapi puluhan tahun mereka ada di sana. Dan memang seorang yang menurut saya kuat, ya spiritnya kuat, pelayanannya kuat. Nah, makanya namanya saya berkata kamu cocok namamu Yosua. Nah, tapi yang aneh begini, kenapa Tuhan katakan pada Yosua? Yosua ini penakluk. Yosua itu mahir bertempur. Tapi yang utama adalah dia harus taklukkan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jadi pertempurannya dia tidak gampang. Dia harus hadapi Ai, dia harus hadapi Jericho, dia harus hadapi suku Amori, dia harus hadapi musuh-musuh yang ada di tanah Kanaan tentunya ya. Tapi Tuhan berkata begini, coba kita lihat di Yosua pasal pertama. Ayat ini diulang-ulang sampai beberapa kali ya. Yosua pasal pertama, kata be strong and be courage itu diulang-ulang beberapa kali. Kamu mesti kamu mesti harus kuat, kamu mesti harus teguh hati, confidence ya. Kamu mesti harus betul-betul berani berdiri kuat di hadapan Tuhan. Nah kalau kita lihat ayat yang kedua ya, saya sebetulnya akan baca ayat yang ke-6, 7 dan kemudian kalau nggak salah ayat 9 atau ayat 6, 7, 9 itu kata-kata itu diulang. Tapi Alkitab berkata begini, hambaku Musa telah mati. Ya maksudnya ya yang lalu-lalu sudah berlalu. Ya ini waktunya akan menyeberang. Saya percaya tidak mengada-ngada. Saya percaya gereja Tuhan yang benar akan dibawa bisa melewati semua situasi ini untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya kita akan crossover, kita akan menyeberang walaupun semuanya baru ke depan, baru ya. Bapak Ibu sekarang kalau lihat uang cash saja sekarang sudah jarang. Ya kan? Orang transaksi semuanya sudah virtual money. Ya, cuman kan nggak tahu ini yang kendalikan siapa di cloud ini. Makanya yang berharap sama Mammon agak bahaya juga. Sebab menurut saya nggak tahu. Ada banyak orang yang taruh uangnya di cloud sudah. Nah cloud ini yang menguasai siapa kita kan tahu kan. Hanya beberapa orang saja yang punya sistem elektronik secara virtual. Ya, itu kita perlu bahas. Tapi ini terjadi percepatan luar biasa. Ya nanti memang kita akan dibawa pada hal-hal baru. Tapi sekali lagi nggak usah takut. Ya nggak usah khawatir. Karena yang penting kita tetap bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah sebab itu bersiaplah sekarang. Ya saya suka kata bersiap. Ya siap, dipersiapkan, bersiap dan mempersiapkan. Ya saya mau bersiap. Makanya saya suka kalau ketemu teman-teman tentara. Minggu lalu saya doakan orang Kopassus. Ya ada di Kopassus. Masih muda orang Manado. Secara karir dia bagus. Saya berdoa. Waktu saya ngomong dia selalu berkata siap, siap. Saya paling suka itu tentara kalau berkata begitu. Siap, siap itu begini. Apapun keadaannya siap. Ya, siap, bersiap, dipersiapkan, mempersiapkan diri. Nah itu penting tuh gereja Tuhan ya. Bersiaplah ya. Sekarang seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah ayat yang ke-6 Bapak Ibu ya. Kata ini diulang di 3 ayat ini. Kuatkan dan Bapak Ibu? Teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Diulang lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh dan seterusnya. Coba lihat lompat ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Enggak hanya Tuhan berkata, tapi Tuhan memerintahkan. Katakan memerintahkan. Jadi ini serius sekali. Nah, apa yang Tuhan perintahkan sama lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saya tadi sudah katakan, Yosua itu adalah seorang petempur hebat. Tapi masalahnya harus dia taklukkan yang di dalam Bapak Ibu. Ya, jadi kalau yang di dalam ini dia tidak kuat, ya susah. Ya coba kalau kita bicara soal pengalaman,
soal kemudian apa lagi. Dia seorang yang hebat di pertempuran luar biasa. Tapi Tuhan mau fokus pada dia adalah begini, kamu mesti kuatkan yang di dalam. Ya, makanya saya dorong Bapak Ibu yang ada di ibadah pertama ini, yang ada di sini maupun di live streaming, yuk kuatkan yang di dalam kita. Ya, kuatkan hati kita, teguhkan hati kita. Orang kalau dalamnya kuat, saya beritahu, yang di luar tidak bisa mengalahkan dia. Amin. Karena begini, yang di luar tidak mungkin bisa kalahkan dia kalau di dalam hati kita kuat. Makanya kalau di dalam hati ketakutan, khawatir, kecut. Saya udah katakan beberapa kali waktu saya datang di ibadah kira-kira sekian minggu yang lalu di sini. Saya katakan begini Bapak Ibu, sekarang orang yang sakit mental itu jauh lebih banyak daripada yang sakit fisik. Oh oke, kita tetap jaga prokes. Kita tetap ibadah di sini pun pakai prokes kan. Ya jarak, orang pakai masker, oke. Tapi kan kemudian kita harus sadar begini, bukan soal itunya saja, tapi yang penting kuatkan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, kenapa Tuhan mau kemudian Yosua menguatkan yang ada di dalam? Karena Tuhan akan percayakan hal-hal besar. Saya percaya ke depan ini, saya tidak ngomong mengada-ngada. Tuhan akan banyak perlihatkan pada kita keajaiban-keajaiban untuk meneguhkan bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat, yang tak terkalahkan. Amin Bapak Ibu. Ini bukan bicara soal uang saja. Tapi ada banyak hal luar biasa. Saya percaya terjadi pertobatan luar biasa. Saya dengar hari-hari ini orang datang kepada Tuhan begitu luar biasa. Oh iya, orang kenal kemudian begini, percaya pada Tuhan. Saya dengar orang bertobat, saya dengar orang mengalami lawatan. Makanya saya percaya ini waktunya gereja mesti kuat di dalam hati, gereja mesti kuat di dalam cara berpikir, gereja mesti kuat di dalam roh. Amin. Nah, kenapa kita perlu siapkan ini? Karena begini Bapak Ibu, Tuhan akan percayakan hal yang besar. Yang siap dipercaya hal besar katakan amin. Saya kalau ngomong besar bukan cuma soal duit Bapak Ibu. Tapi ada banyak hal luar biasa yang akan Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Nah, saya akan coba masuk ke beberapa hal Bapak Ibu ya. Coba kita ke Yosua pasal 3 sekarang. Ya, Yosua pasal 3. Setelah Tuhan berkata, kamu mesti be strong and be courage. Kamu mesti kuat, kamu mesti teguh hati. Nah, sebab begini, Yosua pasal 3. Kita lompat ke 2 pasal berikutnya. Coba kita lihat mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saja. Dari ayat-ayat ini saya akan nanti sampaikan beberapa hal. Bapak Ibu tidak usah takut menghadapi hal yang baru. Semuanya baru. Ya, pendekatan penyelenggaraan sekarang baru dalam ibadah. Bahkan saya suka berkata begini sama beberapa orang. Sekarang dengar pendeta. Kalau Bapak Ibu tidak suka dia khotbah, udah keluar cuman pakai jari saja. Sudah keluar. Ya kan? Ya, online service sekarang kalau dengar pendeta, khotbahnya soal pamer-pamer misalnya, soal uang terus misalnya. Orang tidak suka, pencet aja udah keluar, pindah ke kebaktian yang lain, bayangkan. Ya, sekarang semua berubah, pendekatan penyelenggaraan berubah, semuanya berubah. Nah, tapi sekali lagi saya katakan, Tuhan lagi siapkan sesuatu yang luar biasa. Hari ini yang lagi putus asa, ya saya beritahu buat Bapak Ibu semua, jangan khawatir. Ya, bersama Tuhan kita akan menyeberang, kita akan masuk ke tanah yang Tuhan memang mau, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Nah, ayat yang pertama dari Yosua pasal 3 dikatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalam-malam mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya dan seterusnya. Ya, amin buat firman Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, pertanyaan saya, Tuhan sudah teguhkan, Tuhan sudah suruh, pertanyaannya, kok kenapa Israel, Yosua dan pasukannya dan orang Israel harus menunggu 3 hari? Ya kan? Harus menunggu 3 hari. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Tuhan yang sudah berkata, aku akan serahkan Yeriko ke dalam tanganmu, aku akan berikan Kanaan seperti yang aku janjikan pada Musa, sebelumnya pada Abraham. Tapi kenapa? Mereka sudah ada di situ tuh, tinggal nyeberangi sungai Yordan dan mereka masuk. Kok kenapa Tuhan sampai menyuruh mereka untuk menunggu dulu? Nah, saya yakin begini, ini waktunya di masa-masa seperti ini. Bapak Ibu coba renungkan kembali kebaikan Tuhan. Bapak Ibu ini waktunya banyak merenung, banyak mengingat. Ya,
kita akan menghadapi pertempuran yang tidak mudah. Saya katakan ya, ke depan ini tidak ada yang bisa memprediksi. Keamanan tidak bisa diprediksi, kemudian ekonomi tidak bisa diprediksi, semuanya tidak diprediksi. Makanya sering saya katakan, di dunia ini sekarang tidak ada kepastian. Semua bisa berubah, hitungannya cepat perubahan ini. Tapi tidak usah khawatir, Tuhan tetap pegang kendali. Saya katakan, Tuhan tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Kasihnya tetap sama, yang percaya katakan amin. Janjinya tetap sama, yang setuju katakan amin. Kenapa Tuhan izinkan perubahan? Supaya kitanya yang berubah. Yuk berubah, yang keras jadi lembut, yang curang jadi enggak, yang permainannya kotor jadi enggak, yang suka kemudian munafik jadi enggak. Jadi begini, Tuhan tidak berubah, enggak usah ragukan Tuhan, kasihnya tetap sama. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Tapi dia izinkan perubahan supaya kitanya yang berubah. Selama 3 hari, Tuhan lagi berkata begini, ingat kembali. Apa yang perlu diingat? Ya, apa yang perlu diingat? Ini waktunya, oh iya, selama 2 tahun ini saya merenung banyak. Ya, gak banyak pergi kan. Ya, saya pergi baru beberapa kali saja. Selama 2 tahun pandemi ini saya merenung banyak. Apa yang saya renungkan? Saya kemudian berkata, oh iya, kenapa Tuhan suruh mereka 3 hari dulu di seberang sungai Yordan. Padahal Tuhan sudah janji, Tuhan sudah berikan kepada mereka. Percaya, Tuhan kalau janji pasti ditepati. Amin Bapak Ibu. Tapi yang pertama Tuhan mau begini, kenapa menunggu? Yang pertama begini, ingat bahwa dia adalah tempat persediaan kita yang terbaik. Tuhan itu adalah provision buat kita, persediaan kita yang tidak terbatas. Jadi begini Bapak Ibu, dia adalah Tuhan yang menyediakan semuanya. Ya, enggak usah takut Bapak Ibu. Saya katakan ini buat Bapak Ibu begini Bapak Ibu. Tuhan mau kita mengingat bahwa dia itu adalah Tuhan yang luar biasa. Oke, kita ke Ulangan pasal 8 sebentar ya. Coba kita ke Ulangan pasal yang ke-8. Ayat yang pertama. Nama Tuhan adalah Jehovah Jireh. Ya, dia adalah Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik. Ya, enggak perlu takut. Tuhan itu Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik. Saya mau beritahu buat Bapak Ibu semua, selama mereka di padang gurun, berapa lama mereka keluar dari Mesir, kemudian perjalanan ke padang gurun karena memberontak? 40 tahun kan, pertanyaan saya, pakaian mereka rusak nggak di tubuh mereka? Sepatu nggak pernah ganti, tapi menyesuaikan perkembangan kaki mereka. Pernah nggak ada yang punya sepatu 40 tahun nggak pernah ganti-ganti? Ya, itu nggak mungkin itu ya. Tapi bayangkan sepatu mereka tidak ganti-ganti, pakaian nggak rusak. Tuhan pelihara tiap hari. Makanya saya katakan ya, sampai hari ini kalau kita masih hidup, tolong saya beritahu, jangan sombong. Semua ini kemurahan Tuhan, karena Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Tidak usah berharap sama manusia. Yang berharap sama manusia pasti kecewa. Ya, berharap sama Tuhan. Saya masih ingat waktu perang Teluk tahun 90-an. Perang Teluk tahun 90-an ya. Amerika menyerbu daerah Timur Tengah itu. Masih ingat itu presidennya kalau nggak salah George Bush kan. Itu saya baca artikel. Saya sampai geleng-geleng kepala. Saya nggak tahu jumlah pasukan Amerika waktu itu berapa. Ya banyak sih lumayan. Ribuan kali ya. Mungkin puluhan ribu kali. Tapi menurut artikel itu begini. Tiap hari pasukan Amerika itu butuh 15 juta ton air. 15 juta ton kubik air. Terus untuk makan, untuk makan saja, itu butuh kira-kira 9 juta US dollar. Kalau kurs sekarang 14.000, Bapak Ibu bisa kalikan. Tiap hari butuh 9 juta US dollar. Belum untuk seragam, belum untuk senjata, itu habisnya berapa? Belum untuk transportasi, belum untuk bonus buat tentara-tentara. Ya, tapi coba bayangkan, Israel itu kira-kira 3 juta orang, 40 tahun. Tuhan pelihara, pakaian tidak pernah rusak, sepatu tidak pernah rusak, makanan Tuhan kirim tiap hari. Mereka dituntun, kalau kepanasan ada tiang awan, kalau mereka kedinginan gelap ada tiang api. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, renungkan itu Bapak Ibu. Jangan merenungkannya yang negatif-negatif terus. Jangan merenungkannya takut terus. Jangan merenungkannya hal-hal yang kacau terus. Jangan, renungkan Tuhan baik. Kalau hari ini kita bisa bernafas, Tuhan sangat baik. Kalau hari ini kita bisa makan lahap, Tuhan sangat baik. Kalau kita hari ini bisa makan apa saja, Tuhan sangat baik. Asal jangan makan orang. Amin.
Coba renungkan. Makanya kalau kita merenung ini, gak akan ngomel, gak akan banding-bandingkan dengan orang lain. Oh iya, saya bisa pakai pakaian begini, anugerah Tuhan. Saya bisa ada di sini, kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saya beritahu, Tuhan adalah penyedia yang terbaik dalam hidup kita. Ulangan berkata begini, ayat pertama. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu, Ulangan 8 ya. Pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah, apa Bapak Ibu? Ingatlah, Bapak Ibu ingatlah, ingatlah, ingatlah. Tuhan baik kok, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kalau di sini sekarang ada yang berkata kondisi belum baik, gak apa-apa, Tuhan tetap baik kok. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Saya duduk kemarin dengan satu anak muda, hampir sekian jam. Keluarga ini dekat dengan saya. Ya, saya dengan istri makan bersama mereka. Sudah cukup lama saya kenal mereka. Tapi anak muda ini luar biasa. Bapak Ibu, dia punya bisnis itu. Kayak handicraft gitu ya. Bikin piring-piring, kemudian kayak gelas. Tapi ini dari clay, dari tanah liat. Dan kualitasnya top. Udah. Yang pakai itu hotel-hotel minimal bintang 4, bintang 5. Dia berkata begini sama saya. Dia berkata, Pak Rubin, ya, saya itu sebetulnya pengen buka showroom di Bali. Pokoknya harus di Bali. Karena Bali kan international hotel, orang-orang wisatawan internasional banyak. Dan kalau masuk Bali udah, orderan pasti banyak. Tapi Bapak Ibu, dia berkata begini, aneh, pintu tertutup terus. Ini sebelum pandemi. Setahun sebelum atau 2 tahun sebelum pandemi. Tertutup terus. Dia punya kapital untuk beli tanah. Mau buka showroom Bapak Ibu. Udah. Sudah kasih tanda jadi uangnya. Cuman dia bilang sama Tuhan begini. 2 minggu kalau surat-suratnya tidak beres. Saya tidak jadi. Betul Bapak Ibu. 2 minggu nggak jadi. Surat-suratnya. Ya dia berkata sama saya. Secara manusia saya kecewa sama Tuhan Pak. Sepertinya ya kecewa. Kok semuanya saya pengen masuk Bali. Pokoknya itu kalau udah masuk Bali, udah enaknya luar biasa. Orderan pasti banyak, rumah makan banyak, hotel internasional banyak, semuanya banyak. Tapi dia berkata, saya bertobat dan saya berkata, Tuhan engkau penyedia yang terbaik. Bapak Ibu tahu enggak, begitu dia tidak jadi, secara manusia agak kecewa. Pandemik muncul. Bali kemudian wisata turun kan. Sampai sekarang belum pulih kan Bali ya. Ya kita terus doakan Bali kan. Ya artinya international border sudah dibuka, tapi masih belum ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang punya bisnis di sana juga pasti tahu lah ya kondisinya. Dia berkata, oh saya baru tahu. Bapak Ibu tahu nggak? Dia kemudian buka ke Jakarta. Dari situ sekarang mendunia loh bayangkan. Dia punya perwakilan di beberapa negara, Saudi Arabia, Eropa, kemudian beberapa negara. Dan dia berkata dalam 2 tahun ini saya dapat penghasilan. Dia berkata aneh dipikirkan. Ajaibnya luar biasa. Anak muda, before 30, belum ada 30 tahun. Sampai sekarang produknya dilooking oleh banyak orang. Chef-chef terbaik di dunia looking dia. Restoran-restoran, hotel-hotel. Sampai saya berkata begini sama dia. Tuhan siapkan kamu platform yang luar biasa. Tidak usah takut. Karena memang dia penyedia yang terbaik buat hidup kita. Amin. Aduh Pak Rubin jangan cerita begitu-begitu. Anak muda. Yang tidak mengandalkan kekuatan siapapun. Tapi saya beritahu Tuhan kita penyedia yang terbaik Bapak Ibu. Ya, maksud saya begini, yuk yang datang hari ini. Jangan mengingatnya yang jelek-jelek terus. Jangan mengingatnya yang takut-takut terus. Apa yang kita renungkan itulah hidup kita. Saya kalau ketemu orang ya omongannya negatif terus. Cara hidupnya lemes terus, gak punya gairah. Saya tahu yang direnungkan begitu. Jangan, ingat kebaikan Tuhan. Dulu ada lagu Pantekosta lama kan, hitung berkatnya satu-satu kan. Itu jarang dinyanyikan itu. Itu lagunya Om Kris waktu masih muda kali kan. Hitung berkatmu satu-satu kan. Ya Bapak Ibu masih ingat itu lagu lama kan. Yuk ingat kebaikannya. Makanya ayat yang kedua berkata begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Selama berapa lama? 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau
untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang keempat, coba saya akan bacakan ayat ini. Pakaianmu tidak menjadi apa? Buruk di tubuhmu. Kakimu tidak menjadi apa, Bapak Ibu? Bengkak selama berapa lama? Wow. Sepatu tidak pernah ganti, pakaian tidak pernah rusak, sepatu menyesuaikan pertumbuhan kaki mereka, bayangkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kemudian dan seterusnya, Bapak Ibu bisa baca ya, bahwa dia tidak pernah biarkan umatnya lapar. Nah, yang pertama yang harus kita ingat adalah begini, dia penyedia yang terbaik. Bahkan saya beritahu, tatap baik wajah saya yang sedikit ganteng ini, yang ketawa agak meledek saya sepertinya ya. Saya beritahu buat Bapak Ibu, justru di masa sukar, saya katakan, kasih karunia Tuhan akan makin berlimpah terjadi dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, justru di masa sukar. Saya itu kalau mengingat ya, hal paling bahagia dalam hidup saya, waktu saya kontrak rumah, belum punya rumah. Saya baru married sama istri saya, semua fasilitas terbatas. Tuhan tidak pernah bikin saya kekurangan. Saya kalau mengingat itu saya berkata, ya ampun, luar biasa. Makanya bersiaplah, yuk. Yang suka ngomel bertobatlah. Yang suka menyalahkan situasi, jangan-jangan. Tetap puji Allah kita, itu Allah yang baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua, kenapa mereka disuruh tunggu 3 hari? Tuhan sudah berikan semuanya. Karena yang kedua, supaya mereka mengingat apa, Bapak Ibu? Hadirat Tuhan itu adalah kekuatan untuk kita bisa melalui apa saja. Amin. Bapak Ibu tahu, waktu mereka ada di padang gurun selama 40 tahun, yang menuntun mereka adalah tiang awan, tiang api. Tapi waktu mereka masuk tanah Kanaan, yang menuntun mereka adalah tabut perjanjian. Itu yang bahasa aslinya disebut dengan kata ini, the Ark of Covenant. Ya. Jadi mereka dituntun oleh tabut perjanjian. Makanya, oke, kita coba baca Yosua pasal yang ketiga. Waktu saya sebentar akan selesai karena kita percepat ibadah ya. Jadi nggak akan terlalu lama. Tessa boleh ya pakai piano, my friend. Kalau masih ada atau ada rapture? Ya, oke. Oh, masih ya, thank you. Itu kayak Daniel Mananta loh, my friend. Saya maafkan saya mengganggu kamu lagi ya, nggak apa-apa ya. Oke, coba kita lihat. Saya sebentar akan selesai. Sudah mau dituntun hadirat Tuhan? Amin. Yuk ingat, hadiratnya bersama kita. Ya. Hadirat Tuhan itu bukan isapan jempol loh. Hadirat Tuhan itu nyata. Ya. Hadirat Tuhan itu luar biasa. Makanya betul Bapak Ibu, saya tidak mau kurung hadirat Tuhan di tempat ibadah saja. Hadirat Tuhan harus melingkupi hidup kita. Ibadah 2 saya nanti akan berbicara lebih profetik lagi soal penglihatan Yeskiel pasal 47. Tapi saya sadar begini, yuk lihat siapa yang menuntun kita. Di depan gak ada yang pasti, di depan gak ada yang tahu. Tapi saya beritahu, Tuhan Maha tahu. Amin. Tuhan akan tuntun kita step by step, gak usah khawatir. Pak Rubin ngomong enak saja, oh iya. Kalau ngomong secara manusia takut Bapak Ibu. Khawatir juga. Tapi saya tahu hadiratnya begitu menakjubkan. Ya, saya terbatas bahasa saya. Makanya saya sadar Bapak Ibu ya, kenapa Daud itu luar biasa. Tahu Bapak Ibu, Daud itu bukan raja pertama loh. Raja pertama Saul. Tapi kenapa Daud itu jadi raja contoh? Daud itu raja contoh. Dia bukan raja pertama. Biasanya yang jadi contoh kan raja pertama. Bapak Ibu, Alkitab seringkali tulis begini, semua raja-raja setelah Daud, kalau melakukan yang benar, itu selalu ditambahin kata-kata ini, seperti Daud ayahnya. Coba, kuncinya apa sebetulnya Daud itu? Daud itu kuncinya adalah luar biasa. Tahu Bapak Ibu, Daud itu arti namanya adalah beloved, yang dikasihi. Jadi coba bayangkan, dari kecil dia sudah mendengar, kamu itu dikasihi, kamu itu dikasihi, Tuhan menyertai kamu. Makanya orang kalau memiliki ini Bapak Ibu, dan memang orang ini dekat dengan Tuhan. Ya, saya beritahu buat Bapak Ibu, kita jangan bilang begini, Daud orang kaya Pak, siapa bilang? Ya oke lah, keluarganya punya ternak. Tapi kan yang dia gembalakan 2 atau 3 ekor saja.
Dan Bapak Ibu, pembentukannya Daud ada di mana? Enggak di panggung, di kehidupan, di tengah kesepian. Orang enggak peduli sama dia, keluarganya saja sampai lupa. Maksudnya waktu Samuel datang untuk mengurapi anak-anaknya Isai, Daud enggak ada kan? Tapi Alkitab berkata, orang ini dipilih Tuhan. Orang ini menghargai hadirat Tuhan. Orang ini jadi asyirnya Roh Kudus. Orang ini sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Makanya tahu Bapak Ibu, raksasa dia bunuh. Dia tantang Goliat. Bapak Ibu tahu Goliat itu siapa? Goliat itu senjatanya orang Filistin. Tinggi besar. Ada banyak Goliat di luar sana Bapak Ibu. Pandemi ini buat banyak orang jadi Goliat. Ya, ekonomi sekarang buat banyak orang jadi Goliat. Semua ketakutan jadi Goliat. Ada banyak Goliat di luar sana Bapak Ibu. Tapi tidak usah takut. Daud berkata begini, engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Jehovah Sabot. Tuhan semesta alam yang tidak terkalahkan. Tuhan yang dahsyat. Yang selalu memenangkan kita dalam pertempuran apapun. Amin Bapak Ibu. Saya beritahu, yuk ingat hadiratnya. Bapak Ibu, saya tidak usah baca ulang. Di Yosua pasal yang tadi kita baca. Yosua pasal yang ketiga tadi. Thank you Ibu. Yosua pasal yang ketiga. Kata tabut Allah, Yosua 3 sampai Yosua 4, itu ditulis 22 kali. Coba cek saja. Jadi kata tabut perjanjian ini ditulis 22 kali. Bayangkan, di 2 pasal, bayangkan. Itu artinya penting banget. Kamu perhatikan hadirat Tuhan. Lagi gerak kemana? Perhatikan betul-betul. Tuhan lagi bergerak kemana? Orang berkata, Pak, caranya mengerti Tuhan bagaimana? Sederhana. Melekat sama dia. Yang supranatural itu akan jadi natural kalau kita dekat dengan dia. Makanya tahu kehendak Tuhan tidak aneh-aneh. Tidak harus melihat apa dulu begitu. Tidak harus melihat cahaya apa begitu. Tidak harus jalan nggak napak tanah begitu. Enggak. Kalau kita dekat dengan Tuhan yang adalah spirit, yang spiritual itu akan jadi natural. Biasa saja. Saya beritahu buat Bapak Ibu, mujizat itu biasa di hadapan Tuhan. Amin. Pertolongan yang aneh itu biasa di hadapan Tuhan. Yang tidak ada jadi ada, itu biasa di hadapan Tuhan. Amin. Orang berkata sulit kondisi. Saya katakan, untuk yang sulit spesialnya hanya Tuhan. Tuhan itu spesialis untuk yang sulit-sulit. Amin Bapak Ibu. Yang tidak gampang, itu Tuhan sumbernya Bapak Ibu. Dia penolong kita. Yuk, hargai hadiratnya. Mata jangan dipakai untuk memandang yang najis. Tubuh jangan dipakai untuk hal-hal yang najis. Yang kedagingan, sorry. Tuhan tidak bisa hadir dalam hidup saudara. Kenapa Daniel tidak dimakan di singa? Karena Daniel tidak bau daging. Bukan isunya dia hanya suka makan sayur loh Bapak Ibu. Nah, kenapa Daniel tidak dimakan singa? Jawabannya satu, dia tidak bau daging. Singanya suka daging. Singa tidak suka yang tidak bau daging. Makanya saya berharap jemaat yang ada di Manyar jangan bau kedagingan. Yang ada adalah hadirat Tuhan bersama kita. Tapi yang saya tutup yang ketiga. Bapak Ibu mau mengingat Tuhan? Yang pertama ingat adalah dia selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Yang kedua, His presence. Yang pertama, His provision. Tapi yang ketiga adalah dia adalah Tuhan yang berjanji. Katakan amin Bapak Ibu. Janjinya dia tidak pernah diingkari. Amin. Saya tutup dengan Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Kita selesai setelah ini. Jadi bersiaplah crossover menyeberang. Kita akan lalui semua ini. Yang mau katakan amin sekali lagi. Saya percaya jemaat Betani Manyar, kita akan melalui pandemi ini dengan kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Saya percaya. Tapi dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Nah, Yosua pasal 3. Oh, saya sorry, tadi ngomongnya pasal 5 ya. Ayat yang ketiga, saya ulang lagi. Yosua pasal 3 ayat yang kelima maksud saya. Saya selesai dengan ayat ini. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Baca sama-sama yuk Bapak Ibu 2, 3. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Boleh enggak ini jadi ayat profetik kita? Yuk ucapkan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Sekali lagi ulangi Bapak Ibu, sungguh-sungguh baca. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Ulangi sekali lagi boleh.
Biar ini jadi ayat profetik kita hari ini. 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa ini, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Saya beritahu, besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Saya ulangi, besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara keluargamu. Saya beritahu, besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di bisnismu. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di bangsa ini. Pegang janji Tuhan. Amin. Jangan ragukan Tuhan. Saudara, jangan ragukan hamba-hamba Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan firman-Nya. Sebab begini, kalau dia janji, dia tidak pernah ingkari. Semua yang terjadi sudah ada di Alkitab. Ini buku terbaik yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Selamat menyeberang, menikmati banyak hal besar dari Tuhan. Amin. God bless you all. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu buka tangan di hadapan Tuhan. Kira pasyede karapapapa. Korapataka sekete karapapapa. Oh karapataka sekete karapapa. Hamba berdoa buat umatmu. Teguhkan dan kuatkan hati kami. Be strong and be courage. Teguh dan jadilah kuat. Yang perlu ditaklukkan yang di dalam kita, Bapak Ibu. Tidak usah takut. Yang di luar itu urusannya Tuhan. Yang penting di dalam kita. Kita mesti perlu bereskan. Ingat kepada persediaannya. His provision. Ingat kepada hadiratnya. His presence. Ingat kepada janjinya. His promise. Dia tak pernah tinggalkan kita. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kita. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kita. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kita. Terima kasih Tuhan. Berkati umatmu, sembuhkan, kuatkan, bangkitkan. Kami mau tetap memandang pada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, mari semua katakan, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Berapa banyak engkau diberkati oleh firman Tuhan. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan satu kali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita diberikan kesempatan untuk memberi. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Dan satu hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang sangat menguatkan setiap kami. Kami percaya dengan firman yang kami dengar dan kami terima pagi hari ini. Kami boleh kuat di dalam Tuhan menjalani kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk Bapak Pendeta Robin Ong yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kau tambahkan hikmat dan pengurapan lebih lagi. Supaya setiap kali beliau melayani Engkau, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Pagi hari ini kami juga diberi kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ada sedikit tambahan pengumuman. Untuk Kamis kita akan tetap ada doa puasa jam 10 pagi di tempat ini. Sekali lagi kami mengingatkan untuk hari Kamis jam 10 pagi di tempat ini ada doa puasa. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kalau misalnya Bapak Ibu Saudaraku kesulitan untuk memberikan persembahan dan persepuluhan dengan cara virtual, kita juga ada kotak di belakang. Dan kalau ada amplopnya habis, Bapak Ibu Saudara bisa langsung memasukkan saja tanpa amplop. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Memujimu, ku bersyukur padamu
dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. Puji